Lah, jadi pindah ke luar negeri. Jadilah, kabur aja dulu. Pilihan hidup orang itu emang beda-beda. Tapi gue memilih untuk jual semuanya dan mulai dari awal lagi di luar negeri. Terlepas dari kebobrokan pemerintah yang ada di Indonesia, yang mereka nggak ngedukung pengusaha Indonesia buat maju di negaranya sendiri. Mendingan sekalian gue buka bisnis di luar negeri dan cari tantangan baru. Bayar ratusan juta, 900 juta, bahkan sampai MM-an untuk jadi polisi yang gajinya mohon maaf. Kalau lo nggak korupsi itu 900 juta nggak akan balik modal. Kok bisa sih bule Jerman kuasain 34 sertifikat tanah milik warga yang ada di Bali? Kok bisa sih? Kemarin pagar laut, sekarang daerah Bali. Gue mau jujur tentang penyesalan gue waktu di umur 20-an. Yaitu gue berpikir kalau bisnis di Indonesia itu bisa jadi masa depan gue nantinya. Ternyata gue salah. Meskipun memang bisnis gue ekspor, tapi kan gue cuma jual ke luar negeri dan bisnisnya masih di Indonesia. Gue nyesel kenapa gue gak dari awal punya kesempatan langsung jualan bisnis direct di luar negeri. Buka perusahaan kayak sekarang di beberapa negara. Ya, lu bayangin aja. Di Indonesia pasarnya gede memang, tapi pemerintahnya gak mau stop impor. Oknum-oknum yang ada di dalam ini, mereka masih banyak main sama orang Cina. Jangankan kita yang kecil, segede Seritek aja bangkrut bos. Udah mendingan gue bisnis di luar negeri aja, lebih potensi. Beli barang di Indonesia, jual langsung di luar negeri. Promosi sendiri, bangun tim sendiri, ngurus semuanya layaknya gue bisnis di Indonesia. Nah sekarang kayak lu yang baru lulus kuliah, ngarep apa lu di Indonesia? Kebanyakan juga pasti nganggur. Mending lu kerja di luar negeri deh. Mau di Jepang, Amerika, Eropa, manapun deh kalau bisa di luar negeri. Indonesia kalau lu kerja baru-baru sekarang kayak gini, no hope udah. Gue berani ngomong kayak gini karena ini faktanya. Mau Indonesia yang katanya negara kaya, tapi kalau pemerintahnya nggak bisa ngurus juga percuma. Oke lah masyarakatnya pengen ngurus, berjuang, tapi kan ujung-ujungnya harus dari pemerintah juga, entah itu kebijakan atau apapun. Makanya karena gue nggak mau urusan sama pemerintah, mendingan gue kerjain apa yang gue bisa kerjain. Makanya gue produksi barang di Indonesia dan gue jualnya langsung di luar negeri, dan biarin perusahaan gue yang di luar negeri yang dapat keuntungannya. Pilihan hidup orang itu emang beda-beda. Tapi gue memilih untuk jual semuanya dan mulai dari awal lagi di luar negeri. Banyak orang yang bilang, lu ngapain sih ngelakuin itu semua? Ya karena gue ngerasa ini tantangan baru aja. Terlepas dari kebobrokan pemerintah yang ada di Indonesia, yang mereka nggak ngedukung pengusaha Indonesia buat maju di negaranya sendiri. Mendingan sekalian gue buka bisnis di luar negeri dan cari tantangan baru. Meskipun mungkin terlihat mulai dari nol lagi, tapi gue nggak takut buat ngejalaninnya. Kalau di Indonesia aja gue bisa sukses tanpa modal apapun awalnya, apalagi gue bisnis di luar negeri yang udah bisa punya modal kayak gini. Bukan cuma modal duit, tapi juga modal pengalaman dan juga pengetahuan. Apalagi gue juga udah mulai punya koneksi banyak di luar negeri. Entah itu para konglomerat di Amerika, di Inggris, di Eropa, maupun partner gue di bidang yang lainnya juga. Itu bakalan ngebuat bisnis jauh-jauh lebih mudah. Gue udah punya privilege itu semua, ya ngapain gue tunda-tunda lagi kan? Sesegera mungkin kalau bisa gue cabut dari Indonesia, ya mendingan gue langsung cabut. Daripada gue berlama-lama di Indonesia nanti ujung-ujungnya juga kalah di negara sendiri. Lo lihat aja tuh coba di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Yang bisnis udah orang Cina semua. Mereka bisa tuh minjem nama orang Indonesia buat buka bisnis di Indonesia. Gue heran ya, temen gue ada yang mau dibayar 30 juta setahun buat disewa namanya. Udah hal itu bisa terjadi, menurut gue harga diri bangsa Indonesia tuh udah gak ada lagi bisa dimainin kayak gitu. Atau memang sengaja dibuat kayak gitu karena mereka udah main sama oknum-oknum pejabat-pejabat kita. Ya balik lagi, gue dapet kesempatan untuk bisnis di luar negeri, ya langsung gue ambil. Makanya tahun 2025 ya gue gak main-main untuk ekspansi. Dan perusahaan gue di beberapa negara udah siap running di tahun ini. Ada di Amerika, di Eropa, di Inggris, Jepang, dan juga Singapura. Ini beberapa hari yang lalu kan gue ngeliat berita ini kan. Lo udah bisa tahu? Polisi di Pemalang nipu 900 juta modus anak masuk Bintara. Duitnya habis dipakai buat jual. Gue gak mau bahas polisinya karena kita semua udah tahu bahwa pekerjaan ini tuh salah satu pekerjaan yang tidak dipercaya masyarakat gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masih ada aja masyarakat yang mau bayar ratusan juta, 900 juta, bahkan sampai MM-an untuk jadi polisi yang gajinya mohon maaf. Kalau lo nggak korupsi itu 900 juta nggak akan balik modal. Ini gue masuk train dulu deh ya. Orang kalau mau nyari yang kayak gini-gini ya, di Lampung banyak banget. Gue yakin di daerah-daerah nggak cuma Lampung. Karena orang tua tuh pengen anaknya dipandang masyarakat dapat pekerjaan yang keren gitu kayaknya. Bu jadi polisi sekarang udah nggak keren bu. Ada juga pekerjaan-pekerjaan lain kayak anaknya harus masuk di jurusan kedokteran di PTN gitu. Itu ada tuh disogokin juga M2M. Ada aja cerita Indonesia ini sogok nyogok ya. Gue lagi sentral, sorry kalau berisik. Bahkan orang tua gue itu bisa-bisa aja tuh nyogokin gue kalau gue mau masuk di sekolah yang terpandang gitu. Sayangnya gue pinter, gue anak A2SN, gue punya prestasi, nilai gue bagus. Gak perlu nyogok gue bisa masuk.
Nah, ini namanya Central Station. Orang-orang kampung pada tahu nggak ini Central Station namanya? Nah, jadi kesimpulannya, orang daerah tuh sebenarnya banyak banget yang mampu untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi sayangnya duitnya dipakai untuk nyogok masuk polisi atau nyogok masuk PTN untuk anaknya bisa masuk ke jurusan kedokteran atau teknik atau apa gitu. Lu pada ini berharap apa? Zaman sekarang gue udah sadar dari dulu, dari zaman gue sekolah ini ngapain seorang nyogok masuk Unila. Kampus ini perasaan juga rankingnya ribuan, di QS World Rank, di Times Higher Education juga nggak ada gitu. Ngapain masuk ke kampus ini nyogok 1M tuh ngapain Pak Bu? Ini orang kalau udah nyogok masuk sekolah aja nyogok, hidupnya ke depan nggak bener tuh, licik tuh pasti. Ada aja korupsinya pasti. Akar permasalahan di sini ya. Makanya ini sekarang gue motivasi nih, gue engage orang-orang daerah yang punya duit. Lo lesin anak lo les IELTS di tempat gue, di study abroad agency gue. Lo konsultasi sama gue, planning ke depannya, karirnya mau ngambil apa nih, ke depannya mau jadi apa nih. Pekerjaan di dunia ini tuh bukan cuma polisi, dokter, perawat. Lu nih orang-orang daerah harus tahu juga kalau banyak lo pekerjaan yang potensial untuk anak lo bisa bertahan hidup dan waras di luar negeri gitu. Kok lu mau bayar 900 juta buat masuk polisi? Gak percaya sama yang namanya polisi tuh. Udah deh ya, mulai dari sekarang lu klik link yang ada di bio gue, konsultasi ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun adik-adik sekarang yang lagi mau ada rencana kuliah ke luar negeri, konsultasi sama gue gratis. Sekian, terima kasih. Ngopi dulu gue. Lah, jadi pindah ke luar negeri. Jadilah. Waduh, kabur aja dulu. Ada bahasan tentang fenomena brain drain yang ditandai dengan banyaknya orang Indonesia berpendidikan tinggi atau berkeahlian khusus yang pindah ke warganegaraan. Selama tahun 2019 hingga 2022, sedikitnya 3.912 WNI pindah menjadi warga negara Singapura. Nah, sebagian besar warga negara di angka tersebut berada pada rentang usia produktif, 25 hingga 35 tahun. Brain drain ini bisa jadi sesuatu yang merugikan negara jika tidak ditangani, karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi suatu negara karena kehilangan sumber daya manusia unggul mereka. Nah, hashtag kabur aja dulu juga ramai banget di media sosial. Lewat hashtag ini, orang-orang ngasih tips untuk bekerja atau kuliah di luar negeri. Apa ya pemicu pengambilan keputusan mereka dalam melepas kewarganegaraan Indonesia? Nah, akar masalahnya pada bagaimana negara ya mampu menyediakan lapangan kerja. Nah, nyatanya kan tidak. Nah, sehingga ya kemudian mereka akan mereka cari kehidupan yang lebih bisa menjamin dan bisa lebih menampung talenta atau bakat yang mereka punyai. Dan ini sebenarnya sangat merugikan ya bagi negara kita, karena talenta-talenta yang bagus itu kan kemudian pada lari ya. Di satu sisi kita melihat ini sebagai hak asasi manusia ya. Di dalam undang-undang kita juga menuliskan di sana bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak kan gitu. Kok bisa sih bule Jerman kuasain 34 sertifikat tanah milik warga yang ada di Bali? Kok bisa sih? Kemarin pagar laut, sekarang daerah Bali. Jadi dia tuh warga negara Jerman yang udah menjadi bos Park Ubud atau sering dikenal di sana sebagai kampung Rusia. Nah, dia menguasai 34 sertifikat tanah SHM milik warga yang ada di Ubud. Menurut Kapolda Bali, itu 34 SHM itu digunakan untuk membangun kawasan akomodasi wisata Park Ubud yang luasnya sampai 1,8 hektar. Padahal lahan tersebut memiliki masuk ke zona 1 lahan sawah yang dilindungi oleh LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan zona 3 alias perkebunan dan zona-zona pariwisata. Dan akhirnya si bule ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana fungsi lain. Dan polisi telah memeriksa 33 saksi dan ahli. Mereka terdiri dari perangkat desa provinsi, Kabupaten Gianyar, camat, lurah, bendesa, Peskades dan lain sebagainya. Akibat ulahnya pemerintah Gianyar kehilangan banyak lahan produktif yang luas tanah hilang sebanyak 1,845 hektar. Loh, gila. Yang perlu dipertanyakan adalah kepala desanya dan juga yang ngeluarin surat SHM. Kok gak ada pengecekan dan sebagainya. Atau mungkin mereka
sudah ngeluarin itu dengan pengecekan. Tapi bisa aja bule-bule di sana udah pintar, pakai atas nama orang lain, beli, titip nama dan lain sebagainya. Dan ini tanggapan ini netizen. Pulau aja bisa dijual, apalagi tanah. Udah nggak kaget lagi. Besok-besok langit kayaknya. Jangan nyalain masyarakatnya ya, karena mungkin bisa jadi bule-bule yang sekarang udah ada di sana tuh udah pinter, tahu cara mainnya gimana bisa ngedapetin tanah di Bali ataupun di Indonesia. Kalau kalian punya pendapat gimana? Coba komen. Video yang pertama itu adalah seorang pengusaha muda yang cerdas di Indonesia. Pekerjaan sehari-harinya itu mempromosikan ekspor dan impor barang dari Indonesia ke luar negara. Kalau yang teringin kepo, ini akunnya yang akun resminya. Silahkan kepoin, di situ semuanya lengkap video-videonya tersebut. Saya hanya ambil sedikit saja. Tapi dia itu sudah bertahun-tahun dan lama memperjuangkan Indonesia agar Indonesia ini lebih maju bersama. Akan tetapi terhalanglah oleh oknum-oknum pihak kepemerintahan. Ini mohon maaf, bukan dari presiden, bukan dari pemerintahan atasan, tapi oknum-oknum. Oknum itu adalah orang yang menjabat di kepemerintahan yang haus ataupun lapar dengan uang. Maka dari itu susahlah untuk berkembang, dan ada juga banyak juga lah ya orang yang iri di Indonesia ini, yang jadi yang pada intinya itu brand-brand lokal Indonesia, brand-brand Indonesia itu kurang mendapatkan support dari pemerintahan kita. Kemarin itu barusan viral ya, anak kampung itu membuat pupuk organik, dan rencananya itu akan dibesarkan agar semuanya para petani itu boleh memakai pupuk itu, karena pupuknya itu berkualitas cukup bagus, sudah lepas uji coba. Akan tetapi ada juga oknum yang mengatakan katanya itu tak boleh disebarluaskan dan atau kena cukai segitu besarnya, karena dengan bayarnya cukai hasilnya dengan bayar cukai tak sesuai, lalu pembuat pupuk tersebut itu down, akhirnya ditutup. Itulah salah satu contoh karya anak bangsa kita yang kurang dihormati. Mohon maaf, bukan semua, tapi sebagian, segelintir, dan itu yang membuat para pengusaha Indonesia itu lebih memilih ke luar negara. Video yang kedua itu soal pendidikan. Dia orang itu asli orang Indonesia yang mengejar pendidikan ke luar negara. Kalau nggak salah dia orang itu ke Australia, dan dia akunnya dia itu memang setiap buat konten itu membahas tentang pendidikan dan membandingkan pendidikan Australia dan juga Indonesia, yang bertujuan awalnya itu untuk memajukan Indonesia. Tapi susah kita nak tegur orang-orang Indonesia ketika dia itu membandingkan ataupun memberi fakta di pendidikan di Australia macam ini, di Indonesia macam ini. Jadi Indonesia harus diperbaiki lagi, malahan dihujatlah oleh netizen Indonesia. Bahkan dia orang itu pernah mengatakan katanya nggak mau lagi tinggal di Indonesia. Wow, gila ini geng. Nah, ya video yang ketiga itu tadi itu soal pekerjaan. Kenapa orang-orang Indonesia itu lebih memilih bekerja di luar negeri? Sebelum saya lanjut dulu, tadi kan membahas tentang polisi juga ya. Nah, ini saya juga mempunyai pengalaman. Tapi saya belum pernah menjadi pihak kepolisian di Indonesia, akan tetapi saya pernah berurusan dengan pihak polis Indonesia. Ketika saya membuat SIM ya, surat izin mengemudi kendaraan bermotor ataupun motosikal. Di situ ketika saya mau buat itu tak pakai orang dalam, susah geng, betul-betul susah, beneran susah. Malahan uang saya itu terkuras habis karena setiap praktek itu kan harus membayar, untuk membayar ini dan ini. Tapi tak lepas juga, entah apa alasannya. Menurut saya pun juga melakukan apa yang dia inginkan, tapi tak lepas. Karena saya merasa kesal, karena merasa saya
takut tak mengikuti peraturan dari pemerintahan kita. Kalau di jalan itu kalau kita tak memakai dokumen yang lengkap, otomatis kita kan merasa bersalah, jadi hati itu merasa gemetar gitu. Akhirnya saya lewat orang dalam, jujur geng, saya bongkar baru di sini geng, lewat orang dalam, dan konon katanya dengar-dengar memang hal itu macam disengaja dengan pihak kepolisian. Kalau tak lewat orang dalam memang tak diloloskan, kecuali kalau ada pengecekan dari atasan macam polsek dan macam polres dan lain-lainnya. Kalau dari atasan itu ada, itu memang dilepaskan semua ataupun sesuai dengan ujian tersebut ya geng. Nah yang yang ketiga ya, kita sambung lagi ya. Yang ketiga itu soal pekerjaan. Kenapa banyaknya orang-orang Indonesia itulah yang lebih memilih bekerja ke luar negara. Karena saya sendiri itu orang Indonesia, mohon maaf bukan saya ini menjatuhkan negara saya, tapi hanya menceritakan sesuai dengan fakta. Kenapa saya lebih memilih bekerja ke luar negara meskipun ke Malaysia yang gajinya itu tak seberapa, maksudnya kalau dibanding dengan luar negara Korea, Jepun dan lain-lainnya itu lebih besar di sana, tapi saya lebih memilih ke Malaysia. Menurut saya tenaga saya itu lebih dihargai di Malaysia geng. Dan berangkat dari Indonesia ke Malaysia itu tak seberapa mahal, murah sangat. Saya sebagai rakyat kecil, rakyat miskin saya ini dulunya geng, itu pun saya mampu kalau pergi ke luar negara, ke Malaysia untuk bekerja, untuk mencari ekonomi, untuk membangun ekonomi. Dan rencana saya di sini itu setelah saya kan saat ini saya sudah pulang dari Malaysia, lepas itu mendapatkan modal, rencananya mau membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sini. Semoga saja ini tercapai dan tak ada halangan suatu apapun. Ya kan, doakan saja. Yang terakhir pembahasannya tentang bule yang ada di Bali. Dia orang itu beri tanah segitu luasnya dan itu sudah menjadi triknya bule. Nah ini yang kita salahkan, bule itu beli tanah pasti ada orang dalam juga, ataupun pasti ada izin dari pihak RT, kepala desa, kepala kampung ya kalau di Malaysia dan lain-lainnya. Kalau kepala kampungnya itu tak mau mendatangani ataupun sign, pasti bule itu tak boleh beli tanah. Tapi faktanya boleh beli tanah segitu luasnya. Meskipun bule itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, tapi ini boleh untuk pelajaran. Kalau hal ini selalu dilepaskan, maka Indonesia ini akan dijajah lagi oleh orang-orang luar negara. Itu pengalaman saya, komentar saya, dan juga pendapat saya. Indonesia ini kan negara demokrasi, jadi siapapun boleh bersuara, boleh mendapatkan pendapat, dan kita sebagai manusia itu berhak untuk bersuara. Kalau menurut kalian macam mana? Saya rela, saya pasrah. Dalam video ini korang ataupun kalian kecam saya, hina saya, nggak apa-apa, silahkan. Asalkan setelah menghina saya, setelah mengecam saya, kalian sadar diri di mana kesalahan negara Indonesia dan mana yang harus kita bangun di negara ini agar negara ini boleh bersaing, boleh maju bersaing macam negara-negara lainnya. Sekian, terima kasih dari video saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.